Sediakan tempat bagiku, bagimu dan kita semua yang percaya kepadanya. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku, bagimu dan kita semua yang percaya kepadanya. Terima kasih buat cintamu, jadikanku seperti biji matamu. Terima kasih kau jadikan aku berharga di matamu. Terima kasih buat cintamu, jadikanku seperti biji matamu. Terima kasih kau jadikan aku berharga di matamu, berharga di matamu, berharga di matamu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini Minggu 7 April 2024. Semua hanya karena kebaikan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang bertambah usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan jasmani, tambah mengenal Tuhan Yesus dan tambah mengasihinya, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari tentang perjumpaan Tuhan Yesus atau penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari sesudah Paskah atau kebangkitannya, sebelum kenaikannya ke sorga. Tuhan Yesus ada tujuannya mengapa ia bangkit lalu tidak langsung ke sorga, tapi menampakkan diri kepada beberapa orang. Biarlah kiranya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan 1 minggu, 1 bulan sudah berlalu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Bapa, mohon ampun segala dosa salah kami. Ampunkan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu yang Tuhan mau. Kami sungguh-sungguh rindu menjadi pelaku firman, bukan hanya pembicara atau pendengar semata. Bapa,
Terima kasih buat kesabaran. Kami mohon berkat Tuhan supaya kami dapat mengerti rema dari firman Tuhan yang kami pelajari ini. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus sesudah bangkit tidak langsung naik ke sorga? Mengapa selama 40 hari beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri? Tujuannya untuk menyatakan diri bahwa Ia sudah bangkit. Ia hidup, Ia tidak mati. Sehingga iman kepada Tuhan Yesus adalah iman yang benar, bukan sia-sia. Dan semua firman Tuhan itu ya dan amin, benar dan pasti digenapi. Hal itu sangat penting untuk memulihkan, membangkitkan iman percaya para murid pengikut Tuhan yang saat itu sangat terpuruk, tergeletak. Ya. Sebab apa? Alkitab katakan sebab mereka tidak mengerti firman Tuhan. Bahwa Yesus sudah bangkit. Ia hidup. Ia benar-benar Tuhan. Ya. Iman percaya kita, pengikutnya, tidak sia-sia. Tetapi iman kepada Yesus Kristus, Tuhan itu tepat dan benar. Beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan pertama kali Alkitab mencatat kepada Maria Magdalena. Kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri pertama kali kepada 11 rasul? Mengapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena? Kenapa bukan pada 11 rasul atau pada murid-murid yang lain? Siapa sih Maria Magdalena itu sebenarnya? Markus 16 ayat 9 sampai 11 mencatat. Markus 16 ayat 9 sampai 11. Silakan saudara buka. Saya bacakan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripada Maria Magdalena, Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat, yaitu mengusir 7 setan, 7 roh jahat yang merasuk menyiksa Maria, yang berasal dari kampung Magdala. Saudara, setan, roh jahat bisa merasuki seseorang, ya, dan orang itu akan sangat menderita karena ditindas oleh iblis. Hal tersebut bisa terjadi karena penyembahan berhala, penyembahan ala-ala yang palsu, menyembah setan, bermain sihir, ilmu gaib, ya, sehingga melakukan beberapa kejahatan, berbagai kejahatan, kebejatan, dan kerusakan hidup, penyakit, dan lain sebagainya. Lalu perempuan itu, katakannya, pergi memberitakan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Selanjutnya kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 1 dimulai. Yohanes 20 mulai ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan Yesus, maksudnya Yohanes ini, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mereka sudah dengar, tapi mereka tidak mengerti. Ya. Ini juga tercatat di dalam Markus 8 ayat 31, Matius 16 ayat 21, dan juga di dalam Lukas 9 ayat 22. Mereka tidak mengerti isi kitab suci. Yang sudah berulang kali Tuhan Yesus katakan bahwa ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu, Petrus dan Yohanes, ke rumah setelah melihat kubur itu memang benar kosong. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Ayat 11 mencatat, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya. Ayat 18, Maria Magdalena akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya secara pribadi kepada Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali melihat Yesus. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara baca ya, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Aku telah melihat Tuhan. Dan ia telah mengatakan hal-hal itu kepadaku. Tentang firman Tuhan. Tentang kebangkitannya. Saudara, pertanyaan sekali lagi yang terbersit di pikiran kita. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena? Ternyata karena Maria Magdalena sangat berhasrat untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Sebab ia telah mendapat atau mengalami pertolongan yang besar dari Tuhan Yesus. Ia dibebaskan dari perbudakan 7 setan yang merasukinya. Apa buktinya Maria Magdalena sangat mengasihi Tuhan Yesus? Pagi-pagi benar, saat masih gelap, sekitar jam 3 sampai jam 5 berarti gelap, Maria sudah ada di makam Yesus. Ini menunjukkan ia mau memberi penghormatan dan kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan membawa rempah-rempah untuk meminyaki jenazah Tuhan Yesus. Itu cara pada orang saat itu untuk menyatakan kasihnya, penghormatan, penghargaan. Setelah Petrus dan Yohanes kembali ke rumah, tadi ayat 10, Maria gak pulang. Maria Magdalena tetap tinggal di kubur itu menangis sedih, sangat berduka. Pengharapannya, Tuhannya, penolongnya telah meninggal dan sekarang mayatnya dicuri orang. Itu yang dipikir Maria. Sudah tidak ada lagi pengharapannya. Sebab apa? Sebab dikatakan ia tidak mengerti firman Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sehingga Maria dapat berkata, ayat 18, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Dan Tuhan mengatakan hal-hal itu kepadaku. Mengingatkan lagi firman Tuhan. Mengajari Maria bahwa ia telah hidup. Ia bangkit. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ia itu Tuhan. Iman percaya Maria tidak sia-sia. Ada pengharapan. Dan Yesus akan pergi ke sorga. Ya. Sementara saja dia ada di dunia ini. Maria tidak perlu khawatir. Ada perbedaan jelas sebelum Maria melihat atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan sesudah Maria melihat dan berjumpa Tuhan Yesus. Sebelum melihat atau berjumpa dengan Tuhan Yesus, Maria Magdalena sangat berduka, menangis, meratap.
Karena ia pikir Tuhannya, pengharapannya, penolongnya, juru selamatnya sudah mati. Dicuri sekarang mayatnya oleh orang. Sehingga ia menjalani hidup dengan penuh tangisan, penderitaan, keputusasaan, gak tahu lagi bagaimana. Alkitab jelas mengatakan karena ia tidak mengerti firman Tuhan. Karena ia tidak sungguh mengenal Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, ia gak kenal. Karena pikirannya tertutup dengan kesusahan hidup. Karena imannya kandas, pengharapannya hancur. Ini saudara, mengapa kita harus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Sebab iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman bertumbuh kalau kita sungguh-sungguh mengerti firman, merenungkannya dan melakukannya. Dan hidup berdasarkan firman. Sebab Alkitab mengatakan orang benar itu hidup karena percayanya. Karena imannya, bukan karena kekayaannya, kepintarannya, karena jabatannya, karena orang-orang yang dia andalkan, karena dirinya. Tidak. Semuanya itu akan sia-sia dan musnah dan sementara. Andalan dan harapan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ia setia, ia sempurna, ia abadi. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi sesudah Maria melihat Yesus berjumpa dengan Tuhan? Dia berubah 180 derajat. Ia bersuka cita karena ia mengerti firman Tuhan. Terbuka pengertiannya. Ia kembali diingatkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi hidup. Tidak hanya menjadi logos atau bacaan yang tidak dimengerti. Ia bisa mengenali Tuhannya yang bangkit. Tuhannya yang sangat berkuasa. Sehingga ia memiliki pengharapan akan masa depannya. Ia tidak takut lagi. Bahkan ia dipercaya untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada siapa? Kepada murid-murid, pada rasul-rasul yang saat itu sedang terpuruk kandas imannya. Karena apa? Tidak mengerti firman Tuhan. Luar biasa. Dari seorang yang terpuruk, pernah dirasuk 7 setan, dipulihkan Tuhan, bisa menjadi pemberita Injil kepada para murid dan rasul. Karena ia telah berjumpa kepada Tuhan. Jadi penting sekali kita mengenal sungguh-sungguh Tuhan. Berjumpa dengan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ia bangkit, ia berkuasa, ia sangat baik, ia setia, ia adil, ia suci, ia benar. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus, tidak ada. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus, pengenalan yang sungguh akan Tuhan Yesus, karena hati yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Dia, menyembah Dia, itu akan sangat berdampak positif bagi Maria Magdalena, juga bagi kita yang sungguh-sungguh mau hidup mengasihi Tuhan. Sebab itu saudara, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama masih ada kesempatan hidup. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Supaya kita bisa bangkit menjadi terang. Tidak terus terpuruk karena kesusahan-kesusahan hidup. Hidup ini memang harus siap menghadapi kesusahan. Bahkan para pengikut Yesus, Tuhan secara gamblang mengatakan harus siap menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia. Supaya kita bisa bangkit menjadi terang, kita harus sungguh-sungguh mengenal dan mengerti firman Tuhan. Miliki hasrat untuk mencari Tuhan setiap hari. Sungguh-sungguh di dalam berdoa memuji Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam ibadah. Sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Sungguh-sungguh. Karena beda orang yang sungguh-sungguh mengerti firman, berjumpa dengan Tuhan, dengan orang yang hanya menjalankan hidup ini, pelayanan ibadah ini rutinitas. Contoh hari ini Maria Magdalena, kiranya ini menginspirasi saya dan saudara untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa bangkit menjadi terang. Sebab terang kita yaitu Yesus Kristus datang dan kemuliaan Tuhan
terbit atas hidup kita. Ada pengharapan, ada masa depan. Tidak usah takut. Selama Tuhan Immanuel, ada pengharapan, ada masa depan. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Tolong kami sungguh-sungguh berhasrat untuk mengenal Tuhan lebih, mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Karena hanya Tuhan yang bisa merubahkan kehidupan dari seorang yang takut, terpuruk, menjadi seorang yang kuat, sukacita, berpengharapan, bahkan bisa dipakai Tuhan menjadi seorang misionaris. Kami rindu hidup kami mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mengerti kelemahan kami. Kami tidak mau banyak alasan. Kami mau bilang, Tuhan, biarlah terjadi kebangunan rohani bagi kami. Terjadilah kebangunan rohani bagi seluruh jemaat Tuhan yang hatinya sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Biarlah kami semua maju di dalam Tuhan. Seperti Tuhan mengubahkan paradigma Maria Magdalena, kami juga mau diubahkan dan dipakai Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa demi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami minggu yang akan datang. Kemanapun kami pergi, kami sungguh-sungguh berharap pada penyertaan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya mereka mengenal dan cinta Tuhan Yesus. Tolong anak remaja dan pemuda supaya mereka mengenal, mencintai Tuhan dan berdiri teguh dalam kebenaran. Roh Kudus menyertai mereka. Demikian juga para wanita dan pria bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semua masalah kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Immanuel. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh imani
kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita, cinta Tuhan Yesus dan rencananya yang luar biasa untuk saya dan saudara menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Itu ya dan amin. Persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari memampukan kita hidup kudus, hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan ini kita akan lakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semangat,